Di sini terkenal juga nih sama berbagai macam masakan seafood yang fresh banget bahannya. Best banget deh pokoknya. Ini kapasitas kita sampai 800 orang. Kalau kita pas Idul Fitri kita nampung sampai 1000 orang. Bulan-bulan puasa karena tempat kita pasti di booking. Kalau kita hitung gelas sampai 1000-an lebih. Hai guys, balik lagi bareng gue Bim Bim di 100% Recommended. Rekomendasi kuliner paling hits. Gokil banget guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Dan pastinya guys, kalian harus nonton program ini dengan perut kosong. Biar apa? Biar ikutan lapar. Gokil banget guys. Oke guys, kali ini gue mau makan lagi, dan makan lagi. Tentunya makanan kali ini pastinya enak-enak banget. Dan juga punya tempat yang super cozy guys. Penasaran nggak gue mau kemana? Ikutin gue terus ya guys. Guys, akhirnya kita sampai juga nih di tempat pertama kita. Ini itu namanya Kong Ryong Food ya guys, yang ada di Jalan Tanah Sereal Bukit 2, Duri Selatan, Kecamatan Tambora guys. Best banget ya guys. Dari depannya juga udah keren banget. Ada pintu masuknya. Terus kelihatannya kayak rustic gitu ya guys ya. Dalamnya juga mewah banget nih guys. Dan di sini terkenal juga nih sama berbagai macam masakan seafood yang fresh banget bahannya. Best banget deh pokoknya. Dan guys, mumpung udah sampai sini dan udah janjian juga sama ownernya, kalau gitu kita langsung ke dalam aja yuk buat kita ajak interview. Ikutin gue tuh. Ya, halo teman-teman. Nama saya Bambang. Saya adalah owner dari Kaliong Food. Sebenarnya awalnya namanya bukan Kaliong Food. Awalnya adalah Seafood Pangandaran. Karena saya kan dari daerah Cilacap dan dekat dengan Pantai Pangandaran. Cuma waktu itu ada karyawan yang kerja kemudian membuka cabang dan dengan nama yang sama. Katanya cabangnya saya begitu. Akhirnya kemudian saya mulai berpikir lagi supaya lebih berkembang. Akhirnya saya tentukan nama dengan nama Kaliong Food itu dari namanya istri saya. Itu panggilan apa ya, waktu pacaran sebenarnya begitu. Istri saya sampai hari ini pun saya panggil nama istri saya Kaliong. Iya, terus saya pakai nama istri saya itu untuk nama resto juga, jadi saya tambahin aja tinggal Kaliong Food begitu. Kita buka dari tahun 2018 kita masih kaki lima. Waktu itu kaki lima kita ya seadanya karena kita nggak ada dana, keterbatasan modal, kita hanya berdiri satu meja saja. Waktu itu nggak ada tenda, nggak ada, cuma satu meja di pinggir kali. Akhirnya 1 tahun itu kita berkembang melayani take away aja, hanya melayani take away aja. Akhirnya makin berkembang, kita cari tempat lebih besar lagi. Kaki lima juga tahun kedua makin berkembang. Akhirnya kita sewa tempat dan kemudian sampai tempat ini karena sudah semakin banyak yang peminatnya lah ke Kaliong Food. Ini berarti pas COVID ya, mungkin sekitar tahun 2020-an ya, 2020 ya. Saya pas COVID saya membangun tempat ini. Tadinya adalah gedung untuk gudang besi. Kemudian karena situasinya gudang seperti ini, saya manfaatkan saja situasi yang ada supaya saya juga, karena itu situasinya COVID kan, ya dana pasti semua orang sedang pada down ya istilahnya ya. Tapi justru kesempatan itu kita lagi membangun tempat ini. Makanya dengan keterbatasan itu, saya paling desain ini sendiri
ya dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita lah paling begitu. Konsep saya ya karena lagi-lagi tadi karena keterbatasan dana satu, kedua karena lihat gedung ini adalah bekas gudang, jadi ya saya manfaatkan dengan situasi yang ada lah sekitar ini ya, mungkin ya hampir kayak nuansa-nuansa beach atau gimana ya, seperti itulah. Tapi ya keterbatasan itulah, jadi dengan kondisi gudang yang ada aja kita manfaatkan. Ya, jadi tempat utamanya biasanya ada di sana, kemudian ada di sana juga, kemudian ada lantai 2 di bagian depan dan ruangan terbuka ini juga. Iya, kemudian ada ya kamar mandi udah pasti ada 2 tempat. Kemudian juga kita kalau musola ini biasanya kita karena tidak jauh dari musola, kita musola biasa ada di depan resto ada. Ini kapasitas kita sampai 800 orang. Kalau kita pas Idul Fitri kita nampung sampai 1000 orang. Bulan-bulan puasa karena tempat kita pasti di booking. Kalau kita hitung gelas sampai 1000-an lebih. Ya, kita ada live musik juga. Live musik biasanya setiap hari, cuma ini beberapa waktu kita memang sedang ada break dulu sebentar. Tapi selain itu kita juga ada karaoke, bisa dipakai oleh pengunjung setiap saat. Free, ya. Kemudian kalau ada acara-acara juga tidak dibatasin waktu, pemakaiannya bebas. Ya, jadi menu utama yang paling utama di sini adalah kepiting dan lobster. Itu menu paling utama di sini. Selain itu pasti ada ikan, udang, cumi, daging juga ada. Jadi ada tersedia sapi, ayam, bebek juga tersedia. Tapi paling yang favorit untuk tamu-tamu biasanya dari dulu adalah menu lobster dan kepiting yang biasanya menu makanannya itu ditumpahin di meja. Jadi tanpa piring makannya biasanya. Hanya di alas, kita tumpahkan di meja, biasanya bisa untuk makan rame-rame. Jadi campur-campur makanannya, ada kepitingnya, ada lobster, ada kerang-kerang, udang, jagung, ada gurita, ya, dan beberapa saus yang bisa dipilih. Dan menu favorit biasanya saus Padang sih di tempat ini. Minuman di sini sih apa ya hampir sama lah. Biasanya ada kelapa lemon, ya kelapa lemon, kemudian es timun selasi dan timun lemon. Yang lainnya biasanya sama sih, ada es jeruk, kemudian es teh manis. Itu menu-menu yang biasanya jadi favorit juga. Menu itu saya belajar sendiri sih, ya. Jadi dengan berkembangnya waktu, kemudian juga masukan dari para tamu, kita perbaiki, kita belajar sendiri sih, otodidak begitu. Kemudian tamu cocok, ya udah kita matengin begitu. Ya, halo teman-teman, mari datang ke Kaliong Food karena Kaliong Food 100% recommended. Nah guys, itu dia tadi obrolan menarik kita bareng sama owner dari Kaliong Food. Menarik banget ya. Dan pastinya nih guys, di Kaliong Food ini terkenal sama seafoodnya yang super duper fresh banget. Penasaran nggak sama reviewnya yang kayak gimana? Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di 100% recommended.